Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman kegiatan 1 minggu ke depan. Doa pagi akan diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 5:30 pagi melalui Zoom Meeting. Info lebih lengkap mengenai kegiatan doa dapat menghubungi Pendeta Rani Kaniawati. Ibadah WWI dilaksanakan pada hari Kamis pukul 10 pagi. Informasi lebih lengkap seputar ibadah WBI dapat menghubungi Ibu Weni Indriati. Dalam rangka hari ulang tahun GBI Haleluya yang ke-30, akan diadakan aksi peduli pada 17 hingga 18 Agustus 2021. Mari Bapak Ibu Saudara untuk dapat ikut serta dalam kegiatan ini. Acara hari ulang tahun gereja akan diadakan pada bulan Agustus. Acara ini juga disertai dengan pentabisan PDM Mulyanti Suwarna sebagai Gembala Sidang. Berikut adalah rincian anggaran dana acara hari ulang tahun GBI Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara, dapat mendukung acara HUT GBI ke-30 melalui doa dan dana dengan mentransfer ke rekening BCA 0462 681 681 atas nama Gunawan Wijaya Sukamto atau Sutanto. Ibadah raya akan diadakan pada hari Minggu. Bapak Ibu Saudara dapat mengakses ibadah raya melalui YouTube GBI Haleluya mulai pukul 9 pagi. Ibadah JC Sinergi diadakan di hari Minggu pukul 11 siang. Jemaat dapat mengakses ibadah JC Sinergi melalui channel YouTube GBI Haleluya. Ibadah Tukei diadakan di hari Minggu sebanyak 2 kali. Kelas kecil pada jam 8 pagi melalui YouTube GBI Haleluya. Kelas besar pada jam 10 pagi melalui Zoom Meeting. Demikian pengumuman kegiatan 1 pekan ke depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jesi dan Sinergia. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang teman-teman semuanya di ibadah Jesi dan Sinergi hari ini. Dan teman-teman semuanya, hari ini aku antusias banget buat kita mau sama-sama muji Tuhan. So sebelum kita mulai ibadah, saya dan kita mau sama-sama tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Dari hari-hari kami Bapa hingga kami tiba di hari Minggu ini Bapa. Biar kalau sebentar Bapa kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga akhir biar Tuhan Kau yang menyertai setiap ibadah kami semuanya Bapa. Terima kasih dalam nama-Mu, haleluya. Yang siap memulai ibadah hari ini sama-sama katakan amin. Saudara kita yang hari ini sukacita karena kasih Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari sama-sama nyanyi pujian ini. Come on. Bersama tepuk tangan anak-anak mudanya Tuhan. Kita mau bersuka hari ini. Sebab hari ini hari yang telah Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama nyanyi buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi dari awal, katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan.
di antara kita yang hari-hari ini merasakan kasih Allah yang gak pernah berkesudahan, boleh lambaikan tanganmu anak-anak mudanya Tuhan. Yes, yang sama-sama merasakan kasih Tuhan bersorakan. Haleluya. Kasih Allah. Boleh sama tepuk tangan anak-anak mudanya Tuhan. Sebab hari ini karena kasih Allah, kita dapat sama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari semuanya nyanyi buat Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pernah berakhir seumur hidup. Dari awal lagi anak-anak muda Tuhan katakan. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Selamanya bersyukuran buat Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kayak boleh ada di sini Bapa, semuanya karena kasih-Mu Yesus. Biar hari ini Tuhan, kayak mau datang Tuhan, kayak mau nyatakan kalau kami hidup hanya bagi Engkau Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari anak-anak mudanya Tuhan, kita mau sama-sama ucapkan syukur kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan di hidup kami. Kami rasakan selalu kebaikan-Mu di kami, oh Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus.
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari dari awalnya pujian ini buat Tuhan emosi. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut Tuhan, ikut kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Berhenti pujian ini jadi janji kita buat Tuhan. Sama-sama katakan, ku hidup bagimu, ikut tetap menyembahmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat suara kita buat Tuhan, katakan, aku biar kalau kami hidup Tuhan, kami hanya mau hidup bagi Engkau Yesus. Biar kalau hari ini kami ada di sini Tuhan, kami hanya mau untuk Engkau Yesus. Biar kalau sebentar Bapa, kami setiap anak-anak muda-Mu mau ambil bagian kami yang terbaik Bapa, untuk kami duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, hidup kami Bapa. Biar kami mau sama-sama fokus mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu, kerinduan-Mu bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Kau juga berkati ya Tuhan pembicara hari ini Bapa. Biar Tuhan Kau yang berkati lidah bibirnya Tuhan. Biar apapun disampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman di JC dan Sinergi. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan semua ada dalam lindungan tangan Tuhan. Kita bertemu lagi di bulan yang baru, bulan Agustus. Saya yakin dan percaya bahwa bulan ini Tuhan akan menyatakan lebih lagi kebaikannya, bahkan penyertaan yang sempurna buat kehidupan kita. Hari ini saya akan share, saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang hal yang harus terus kita bangun, khususnya di waktu-waktu ini kita sedang mengalami banyak hal, kita mengalami pandemi, kita banyak mengalami penyesuaian-penyesuaian setiap waktunya, di mana kita sedang terus berjuang untuk terus tetap bertahan di masa pandemi ini. Hari ini saya akan berbagi sesuatu yang harus kita bangun, khususnya kita sebagai anak muda, apalagi waktu-waktu ini kita sedang terus belajar menjadi seorang prajurit Tuhan yang siap berperang, menjadi prajurit Tuhan yang siap untuk mengevakuasi generasi ini, bahkan menjadi prajurit Tuhan yang selalu siap sedia untuk siap dalam segala keadaan. Hari ini saya akan share tentang bagaimana kita membangun sebuah kekuatan kita sebagai seorang prajurit, di mana hal ini menjadi hal yang dasar, hal yang penting yang di awal kita harus bangun. Hari ini kita akan berbicara tentang strong spirituality, kehidupan rohani yang kuat. Sebagai prajurit Tuhan, untuk siap berperang dan menang diperlukan kekuatan. Kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Ayat selanjutnya dikatakan. Ayat ini terus harus menjadi peringatan buat kita, ayat yang harus terus menjadi ingatan buat kita bahwa di sekeliling kita, di kehidupan kita, kita sedang dikelilingi oleh iblis yang sedang siap untuk menerkam kita ketika hidup kita tidak menjaga kerohanian kita secara kuat. Kenapa? Karena iblis tidak suka anak-anak muda itu hidupnya lekat dengan Tuhan. Iblis nggak suka setiap kita anak-anak muda yang percaya pada Kristus hidupnya punya kehidupan rohani yang semakin dalam, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi hal yang terus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Untuk kita sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa, yang siap berperang, kita harus terus membangun kehidupan kerohanian kita dengan kuat. Saya kan percaya teman-teman semua hari-hari ini juga sudah melakukan apa yang harus dilakukan untuk membangun kehidupan kerohanian yang kuat. Tapi hari ini biarlah saya mau meneguhkan kembali, mengingatkan kembali untuk kita memiliki kehidupan kerohanian yang kuat. Hari ini saya akan berbagi ada 4 hal, faktor atau hal yang bisa kita lakukan teman-teman di rumah yang menyaksikan siaran ini, ibadah hari ini. 4 hal yang akan membuat kita terus menjaga kekuatan kerohanian kita. 4 hal yang akan terus membawa kerohanian kita semakin kuat. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, apa hal yang akan terus menjaga kerohanian kita tetap kuat, bahkan membuat kerohanian kita terus semakin harinya semakin diperbarui, semakin kuat. Yang pertama itu bicara tentang nourishment atau bicara tentang nutrisi, yaitu makanan. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari ini di masa pandemi ini kita selalu diingatkan, kita selalu diberitahu baik sama teman kita, orang tua kita, teman-teman kita mungkin untuk ayo kita minum vitamin, kita makan yang sehat, kita memasukkan nutrisi-nutrisi yang baik ke dalam tubuh kita supaya apa? Dikatakan supaya kita semakin kuat imun kita semakin kebal.
terhadap virus dan ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu penting bagi kita hari-hari ini berhubungan dengan kehidupan rohani kita, kita mempunyai makanan rohani yang terus kita konsumsi supaya kehidupan kerohanian kita kuat. Sama halnya ketika kita melihat seorang atlet ataupun seorang olahragawan yang dipersiapkan untuk mengikuti sebuah event olahraga besar yang penting, maka seorang pelatihnya ataupun bagian dari manajemen atlet itu pasti akan menyiapkan makanan atau nutrisi yang berguna, yang bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan para atletnya supaya mereka bisa terus berjuang, bertahan, bahkan menang dalam pertandingan yang akan diikuti, akan pertandingan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kita juga sebagai seorang murid Kristus yang terus hidup dalam setiap tantangan kita, setiap pergumulan kita, maka hari-hari yang kita jalani kita juga harus terus punya asupan rohani yang baik buat kita, buat kehidupan kita. Makanan rohani yang harus terus kita konsumsi setiap harinya. Dalam Matius 5 ayat 6 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita harus berbahagia ketika kita haus atau lapar akan kebenaran, karena itu yang akan membuat kehidupan kerohanian kita semakin kuat. Supaya tetap kuat dan sehat, seperti yang saya bilang tadi, tubuh jasmani kita membutuhkan asupan yang sehat setiap harinya. Jika kita sedikit saja terlambat, mungkin teman-teman pernah merasakan terlambat makan atau mungkin dalam beberapa jam nggak minum, maka tubuh jadi lemes. Tubuh kita rasanya kok saya lemes ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya tiba-tiba pusing. Terus kalau tidak punya pola makan yang benar, juga pada akhirnya tiba-tiba mengeluh sakit dan lain sebagainya. Demikian pula bicara soal tubuh rohani kita, kerohanian kita, kita juga harus terus setiap harinya tidak boleh tidak, bahkan harus menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita untuk punya asupan makanan rohani buat tubuh rohani kita, yaitu kita berbicara soal firman Tuhan. Matius 4 ayat 4, firman Tuhan bilang, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahkan di dalam Mazmur ayat 1, pasal yang pertama, ayat 1-3, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya dalam keseharian kita dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Pohon ini tetap berdiri teguh, dikatakan selalu menghasilkan buah, lalu daunnya itu tidak layu. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oleh karena itu penting bagi kita hari-hari ini terus hidup belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan hal itu harus menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan tadi merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya dalam keseharian kita tidak boleh melewatkan waktu-waktu kita untuk tidak membaca firman Tuhan, untuk tidak merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi makanan rohani yang akan membuat kehidupan rohani kita semakin kuat. Itu memberikan nutrisi bagi kehidupan rohani kita, sehingga kita tidak mudah untuk jatuh ke dalam berbagai hal yang akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena tadi di awal saya bilang apa?
iblis itu sedang berkeliling, bahkan siap untuk menelan ketika melihat ada seorang muda yang kehidupan kerohaniannya sudah mulai lemah, sudah mulai kendor, maka singa itu iblis yang berjalan mengaum seperti singa itu akan siap untuk menelannya. Maka dikatakan berjaga-jagalah dengan apa? Ya dengan kita terus masukkan atau konsumsi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Apa yang bisa dilakukan hari-hari ini? Ya kita mengikuti ibadah, itu ada firman Tuhan yang disampaikan seperti hari ini. Lalu dalam ibadah-ibadah kita di rumah, baik itu saat teduh kita berdoa, kita merenungkan firman, itu hal yang baik yang harus terus dilakukan dalam waktu ini. Kenapa? Supaya kita khususnya dalam menjalani masa pandemi ini, di mana banyak orang mengalami ketakutan, di mana banyak orang ngalamin sesuatu hal yang nampaknya mereka merasa tertekan. Kita sebagai anak muda, kita harus terus menjaga kerohanian kita supaya apa? Supaya kita terus berjalan, kita berani, kita enggak takut, kita enggak gelisah, tapi ada damai sejahtera. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan yang kita renungkan dan kita konsumsi setiap hari. Nah, hari-hari ini coba teman-teman cek apa yang masuk dalam kehidupan teman-teman. Apakah firman Tuhan yang terus direnungkan, dibaca setiap harinya, atau hal-hal lain di luar firman Tuhan? Saya kan percaya teman-teman pasti akan memilih tetap untuk mengkonsumsi nutrisi yang tepat untuk kerohanian kita, yaitu firman Tuhan. Oke, itu yang pertama, bicara tentang nutrisi, bicara soal makanan. Itu hal yang harus kita jaga hari-hari ini untuk membuat kerohanian kita semakin kuat. Lalu yang kedua, apa yang kedua yang harus ada dalam kehidupan kita? Faktor apa yang akan membuat kehidupan kerohanian kita semakin kuat? Yang kedua itu bicara tentang environment atau lingkungan. Itu berbicara tentang kita harus hidup dan tertanam, bahkan berkomitmen di dalam komunitas rohani. Amin. Apakah hari-hari ini kita sudah hidup tertanam dan juga berkomitmen dalam komunitas kita, yaitu di JC dan Sinergi? Kenapa? Karena ketika kita ada dalam lingkungan kerohanian, kita ada di dalam environment di mana kita semua saling mendukung dalam pertumbuhan kerohanian kita, maka kehidupan kita akan semakin terjaga. Maka kekuatan rohani kita atau bicara tentang kehidupan rohani kita akan semakin terjaga. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ini berbicara tentang ibadah, ini berbicara soal pertemuan-pertemuan, tapi ini juga lebih daripada itu berbicara tentang di mana orang-orang percaya, kita yang memuji menyembah Yesus Kristus Tuhan kita berkumpul, kita berkumpul bersama-sama, dikatakan untuk apa? Untuk saling menasehati, bahkan semakin giat melakukannya. Artinya apa sih? Kita karena kita bersama-sama, kita ada di lingkungan yang di situ ada doa pujian penyembahan, di situ ada firman Tuhan yang disampaikan, maka bersama-sama kita juga akan bertumbuh. Biasanya kalau misalkan kita melakukan bersama-sama, kita akan semakin kuat melakukannya. Dikatakan kalau misalkan kita sedang bicara gini, kita sedang berbicara tentang menjadi prajurit yang siap berperang. Kalau kita berperang sendirian, tentu dengan musuh yang banyak, tentu kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang terus berjuang, terus membangun kehidupan kerohanian semakin kuat, maka tentunya kita akan semakin kuat. Bahkan di antara persekutuan itu, dalamnya pasti ada saling mengingatkan, juga di situ ada pengajaran firman Tuhan. Kalau kita mungkin kita sendiri merenungkan firman Tuhan, kita nggak ngerti, begitu kita di dalam komunitas rohani,
kita ada di komunitas JC Sinergi, kita dengar firman Tuhan, di situ kita semakin bertambah lagi pengertian kita tentang firman Tuhan, kita semakin ngerti lagi tentang firman Tuhan yang mungkin kita pernah baca atau mungkin kita pernah renungkan. Nah, itu akan membuat kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh dan semakin kuat. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, di situ dikisahkan juga tentang kehidupan jemaat yang mula-mula, di mana dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi dalam komunitas rohani itu ada yang namanya pengajaran. Dalam komunitas rohani itu ada namanya kita dimuridkan untuk kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Supaya dalam ibadah-ibadah kita, tentunya nanti dalam komunitas kita JC Sinergi juga di dalamnya ada kul persekutuan yang lebih kecil lagi. Kenapa ada kul? Kenapa ada persekutuan yang kita pecah lagi, kita bagi-bagi lagi, supaya satu sama lainnya kita jauh bisa lebih berbagi, jauh bisa lebih mengenal, lebih sama-sama membangun untuk kita semakin dekat dengan Tuhan dan menjauhkan diri kita dari kemungkinan hal-hal yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dengan bersekutu dan bertekun dalam pengajaran, tentunya pengajaran firman Tuhan dalam komunitas, maka kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam dan kita akan semakin mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam komunitas pasti di situ ada tuntunan lewat pemimpin yang ada, lewat hal-hal yang disampaikan, visi yang disampaikan oleh setiap pemimpin. Di situ ada tuntunan dan itu yang akan mengarahkan kehidupan kita sebagai anak-anak muda, teman-teman semua, untuk bisa terus berjalan ke arah di mana kita semakin bertumbuh dalam kerohanian kita, dan tentunya akan membuat kita semakin kuat. Ketika kita dalam komunitas rohani, kita ngalamin tantangan, mungkin kita sedang ngalamin keterpurukan, mungkin kita dalam perjuangan kita terus hidup dalam kehidupan rohani yang benar, kita ngalamin satu permasalahan, pergumulan, maka ketika kita dalam komunitas rohani, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu yang akan menjaga kehidupan kita, itu yang akan menguatkan kehidupan kita. Bagian kita apa? Tertanam dan juga berkomitmen dalam komunitas rohani, dalam komunitas kita di JC, di Sinergi, dalam setiap kul yang ada. Kita harus tertanam dan berkomitmen, berproses di dalamnya supaya kita sama-sama bertumbuh dan kita menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang punya kehidupan kerohanian yang kuat, dan kita siap untuk melawan iblis. Untuk siapa? Untuk generasi ini, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang akan membuat kerohanian kita semakin kuat dalam Tuhan? Yang ketiga itu bicara tentang execute, atau kita bicara melakukan, menyatakan kehidupan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ketika kita belajar tadi di awal kita punya nutrisi, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita masukkan dalam tubuh rohani kita. Lalu kita berkumpul juga bersama teman-teman kita dalam komunitas rohani. Yang berikutnya, supaya kita semakin kuat dalam kerohanian kita, tentunya yang ketiga itu bicara tentang kita harus menyatakan firman Tuhan itu. Kita harus melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus menyatakannya kepada banyak orang. Kita harus menyatakan. Kenapa? Supaya lebih lagi kita mengalami kuasa firman Tuhan. Supaya lagi kita bisa menyatakan kuasa ini kepada setiap orang yang mungkin belum percaya kepada Kristus Yesus, yang mungkin hari-hari ini kehidupan kerohaniannya sedang lemah. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel ini bicara tentang Raja Daud. Satu tokoh yang pasti teman-teman semua udah sangat familiar, sudah sangat kenal. Bahkan kalau dari 2K sekolah minggu sudah diajarkan tentang kehidupan Daud. Nah, Daud ini seorang prajurit, seorang tentara, bahkan seorang raja yang kita tahu kehidupannya juga selalu siap sedia untuk berperang. Tapi ada satu kisah di mana sebelum dia diangkat menjadi raja, dia belum menjadi siapa-siapa.
dia sudah menyatakan atau berani menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah dia dengar, dia renungkan, bahkan dihidupi dalam kehidupannya. Yaitu pada saat Daud melawan Goliat. Ada satu pernyataan ataupun satu tindakan iman atau satu hal yang membuat apa yang mungkin gini, asupan rohani, nutrisi makan rohani itu firman Tuhan yang dia dapat, dia berani nyatakan untuk apa? Pada waktu itu untuk melawan Goliat. Ada satu kisah di 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya bacain beberapa potongan ayatnya. Pada waktu itu Daud akan berperang atau melawan Goliat, karena pada waktu itu tentara Israel nggak ada yang berani itu untuk melawan Goliat karena dia besar dan juga itu membuat ketakutan di antara tentara Israel. Tapi ada satu pribadi, yaitu Daud, dia berani maju melawan Goliat, tidak dengan hal yang gini, yang dilihat bagi banyak orang dia mampu. Kenapa? Karena di antara tentara yang lain dia tidak punya perawakan seperti seorang tentara. Tapi ada satu hal yang membuat dia menang melawan Goliat, yaitu bicara soal dia menyatakan firman Tuhan, dia menyatakan kerohaniannya yang sudah dia bangun untuk melawan musuhnya. Ada satu perkataan dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17. Teman-teman nanti bisa baca secara keseluruhan. Dikatakan gini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Karena pada waktu itu orang-orang gak percaya sama Daud. Bahkan Raja Saul pun gak percaya. Kenapa? Karena perawakannya tidak masuk kriteria sebagai seorang prajurit pada waktu itu di tengah-tengah tentara Israel yang pada waktu ada. Tapi dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu artinya apa? Dia menyatakan tentang siapa Tuhan yang dia sembah. Lalu Daud mulai maju dan berkata gini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Dan Daud katakan gini, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini bicara soal Daud menyatakan firman Tuhan. Daud menyatakan tentang Tuhan yang dia sembah. Hal yang sudah dia dapatkan, yang dia sudah mengerti tentang Tuhan, itu dinyatakan di depan musuhnya. Dan dia menang. Nah, hari-hari ini kita sebagai orang-orang percaya, anak muda yang tadi kita harus membangun kehidupan Quran kita, yang harus kita lakukan lagi ketika kita sudah mengkonsumsi makanan rohani yang baik, kita sudah ada dalam komunitas rohani yang terus saling menjaga, saling menasehati, maka selanjutnya adalah kita harus berani menyatakan. Hari-hari ini ketika dunia berkata takut, dunia berkata gelisah, tapi firman Tuhan bilang segala kekhawatiran itu kita harus serahkan sama Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam damai sejahtera Tuhan itu kita semakin dikuatkan. Dan itu harus kita nyatakan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan yang sedang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita punya kehidupan Quran yang kuat dan kita harus berani menyatakannya. Kita harus berani tunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, oleh karena Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita tidak takut menghadapi segala hal. Tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bersama Tuhan, kita ada dalam penyertaannya. Oleh karena itu, kita harus berani menjalani kehidupan kita
Bahkan kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan yang ada. Kita sebagai anak muda, kita mau di rumah kita masing-masing, kita mungkin kita ngelihat orang tua kita sedang ada dalam pergumulan, maka kita sebagai anak-anak harus menjadi orang-orang yang menguatkan. Kita menjadi anak-anak yang menguatkan, bahkan terus menjaga kehidupan di keluarga kita. Dengan apa? Dengan menyatakan firman Tuhan. Kita percaya, ketika kita percaya dengan iman, dengan berani menyatakan firman Tuhan, maka ada kuasa firman Tuhan yang akan bekerja, dan itu akan membuat hidup kita semakin melihat bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu mampu melakukan segala perkara di luar pikiran kita. Oleh karena itu teman-teman, kita gak cukup saja membaca, merenungkan, lalu sudah simpen dalam hati kita untuk pengertian kita, lalu kita tidak ngapa-ngapain, terus kita kumpul sama dalam persekutuan rohani kita, setelah itu ya kembali lagi untuk kita sendiri, kita simpen. Tapi yang berikutnya yang penting adalah kita harus menyatakan itu. Artinya apa? Kehidupan kerohanian itu ataupun makanan rohani yang kita makan itu dalam tubuh kita untuk menguatkan kerohanian kita yang kuat. Nah itu juga harus kita nyatakan, kita harus berani nyatakan kepada orang-orang, kita harus berani nyatakan siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kita harus hidupi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ngelihat teman kita mungkin ada dalam kesedihan, mungkin ditinggal orang yang dikasihnya karena pandemi ini, ataupun ada teman kita juga ngalamin pergumulan karena mengalami permasalahan ketika ada dalam masa pandemi ini, kita harus berani nyatakan dan perkatakan firman Tuhan kepada teman kita, supaya apa? Supaya kita yang sudah kuat pun kita menopang teman-teman kita yang sedang dalam kelemahan. Karena ketika kita kuat, itu bukan untuk kita sendiri, tapi itu digunakan untuk kita juga menopang orang lain yang butuh untuk ditopang. Ketika mereka lemah, ketika ada dalam topangan, kita membantu menopang, mereka jadi kuat, dan juga akan terus menopang teman-teman yang lain yang sedang dalam kelemahan. Oleh karena itu kita harus berani hidup dalam firman Tuhan, hidup menyatakan siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan bilang bahwa kita ini garam dan terang dunia. Artinya apa? Kehidupan kita harus dirasakan, kehidupan kita harus terlihat. Seperti terang itu harus terlihat, garam dirasakan, dan itu harusnya ada dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kerohanian kita akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita pasti tidak akan berpikir untuk aduh saya udah mulai capek nih, saya udah mulai gak bersemangat untuk renungin firman Tuhan, untuk berdoa memuji menyembah Tuhan. Kita gak akan ada pikiran itu, atau kita tidak akan sempat untuk ada dalam kondisi itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keberadaan kita terus membangun kehidupan rohani yang kuat bukan untuk pribadi kita, tapi ada teman-teman ataupun orang-orang yang perlu topangan kita. Ada teman-teman yang butuh diselamatkan oleh karena kehidupan yang sedang kita bangun sekarang untuk kehidupan teman-teman kita yang lain. Oleh karena itu penting untuk kita menyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, agar banyak orang generasi ini yang diselamatkan oleh Tuhan, dan kita bersama-sama berperang melawan iblis. Kita bersama-sama sebagai anak muda hari-hari ini, kita harus tampil untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kuasa firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin buat firman Tuhan hari ini. Saya kan percaya berapa hal yang saya sampaikan tadi mungkin sudah pernah teman-teman dengar, tapi hari ini Tuhan mau berbicara buat kita semua bahwa kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh nyaman dengan keadaan yang sedang kita jalani, tapi kita harus terus memacu kehidupan kita, kita harus terus mendorong kehidupan kita untuk punya kehidupan kerohanian yang kuat. Karena kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan, kita harus siap sedia untuk berperang, kita untuk siap sedia menghadapi segala hal yang akan terjadi di depan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di waktu-waktu ke depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa setelah hari ini. Tapi satu hal yang kita harus tahu, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kota benteng hidup kita. Tuhanlah
yang akan menyertai kita. Dikatakan Tuhanlah yang akan maju tampil memimpin kehidupan kita dan akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berjalan. Oleh karena itu teman-teman, mari jalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Jalani kehidupan kita, membangun kehidupan kerohanian kita dengan kuat. Asupan rohani kita, makan rohani kita harus terus ada, harus terus kita konsumsi. Jangan sampai tidak kita konsumsi supaya kehidupan rohani kita kuat. Dikatakan firman Tuhan, latihan badan ini terbatas. Kenapa? Karena badan kita ini terbatas. Ada kelemahannya, tapi ketika kita bangun kerohanian kita dengan kuat, maka itu yang akan membuat hidup kita berjalan terus semakin kuat dalam Tuhan. Dan kita akan berani berkata bahwa saya siap menjalani kehidupan ini bersama Tuhan dan saya tidak akan takut. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa di tengah keadaan yang sulit, tantangan yang semakin sulit, bahkan hal-hal yang terus membuat kami harus menyesuaikan diri. Kami tahu tidak mudah, kami tahu ada banyak hal yang membuat kami merasa tertekan, kami merasa takut. Tapi hari ini kami percaya bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami. Ada Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan untuk setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali, kami diteguhkan kembali untuk kami mempunyai kehidupan rohani yang kuat, membangun kehidupan kami, rohani kami yang kuat, untuk kami terus berjalan menghadapi kehidupan ini sebagai anak-anak muda, supaya kami terus berjalan sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempunyai perkara-perkara yang heran dan ajaib di luar pikiran manusia. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau berkata bahwa hidup kami persembahkan untuk Engkau. Hidup kami akan kami nyatakan untuk kami terus membangun kehidupan rohani kami, yaitu kami terus merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kami semakin kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau dijauhkan dari Engkau, kami tidak mau hidup kami dikacaukan oleh dunia ini, tapi kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kami mau hidup tertanam dalam komunitas dan kami berkomitmen untuk kami bersama-sama saling membangun. Dan setelah itu kami mau nyatakan tentang kuasa firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat keberadaan hidup kami. Bahkan kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang akan mengevakuasi generasi ini untuk bersama-sama melawan kuasa iblis, untuk kami terus menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja dan segala Raja yang akan memimpin, yang akan terus memberikan keselamatan bagi kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur Tuhan yang memberkati setiap teman-teman yang sudah melayani. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang khusus untuk setiap pelayan-Mu hari ini Tuhan. Bahkan mau berdoa juga untuk setiap teman-teman yang hadir menyaksikan ibadah online hari ini. Apapun yang menjadi keadaan teman-teman kami, apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, yang mau berdoa, Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan yang akan menyatakan mukjizat-Nya, bahkan Tuhan yang akan menurunkan damai sejahtera untuk setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur, biar segala hormat kemuliaan, setiap doa, pujian, penyembahan kami, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami semua terus hidup semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.